Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga, Presiden Joko Widodo memperingatkan kepada kita, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya, hadirin, penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk menyiapkan kesempatan ini dengan memanfaatkan generasi yang kuat dan berkarakter. Namun, sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang sini berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari berita narkoba yang semakin mampu, judi online kian mencabut, kekerasan, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus mengeruduk di bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparahkan lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Oleh karena itu, hadirin, kami bertiga di sini akan menyampaikan pesan berjudul Pengembangan Pendidikan Islam di Era Digital. Adalah judul yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis Hakim yang mulia, Syekh Ali As-Sobuni di dalam kitab tafsirnya Sofwatul Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hada awwalu khitabin ilahiyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ila al-qira'ati wal kitabati wal ilm. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur di dalam kitab tafsirnya At-Tahir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafal Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya hadirin, setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji harus diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada sang ilahi. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teori. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Perbuatan jasmani harus diikuti dengan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus diikuti dengan kekayaan jiwa dan hati nurani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithu limutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya generasi bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar pada tahun 2023. Bahkan baru-baru ini hadirin, ada 3 orang anak berusia 12 tahun dan 1 orang berusia 16 tahun tega memperkosa temannya secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara rasakan setelah mendengar beberapa kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini setelah menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru
Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang masya Allah dahsyat, kekuatan intelektual yang kuat. Namun nikmat yang terdapatlah mendekatkan diri pada sang pemberi rahmat. Malah kesombongan dan kecongkakan dipertontonkan. Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan. Dikadaikan barangnya bangga. Kelipatan dunia yang dimiliki dapat memberi arti. Akhirnya justru menenangkan harap sang ilahi. Oleh karenanya hadirin, pengembangan pendidikan dengan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada ilmu intelektual semata. Tapi pengembangan pendidikan ini hadirin harus berorientasi pada penguatan karakter, etika dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip religi, sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya, kuat karakter dan integritasnya. Sebuah senandung mengingatkan kita, marilah kita sucikan jiwa, Sucikan jiwa. kuat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. Mari bersama harap ridhonya. Ilahi hadirin yang berbahagia, dari syarahan ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pengembangan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi dan pengembangan intelektual semata. Pengembangan pendidikan ini hadirin harus berorientasi pada penguatan karakter dan meningkatkan moral, tepatnya untuk